saya Vini Surholiza dengan NIM 2201010006. Di sini saya izin memaparkan hasil jawaban untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah JS of Maritime and Coastal Area. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi permasalahan penerapan teknologi geospasial di bidang geografi mengajar di Indonesia? Menurut saya, penerapan teknologi geospasial dalam pembelajaran geografi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Antara lain, keterbatasan akses. Tidak semua sekolah di daerah terpencil memiliki infrastruktur yang memadai seperti komputer, internet, dan perangkat lunak geospasial. Selanjutnya, kurangnya kompetensi guru. Di Indonesia, banyak guru geografi yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memanfaatkan teknologi geospasial untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi geospasial secara optimal. Selanjutnya, biaya. Pengadaan perangkat keras dan lunak geospasial serta pelatihan guru membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, yaitu guru profesional masa depan seperti Anda, apa yang bisa diterapkan pendekatan konstruktivisme dengan teknologi ini di dalam kelas sekaligus berkembang mentalitas sebagai bangsa maritim? Jawaban saya, pendekatan konstruktivisme yang mengutamakan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan sendiri sangat cocok dipadukan dengan teknologi geospasial. Sebagai guru profesional, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti membuat lingkungan belajar yang interaktif, seperti pemetaan partisipasif. Libatkan siswa dalam membuat peta digital tentang lingkungan sekitar. Mereka menggunakan aplikasi seperti Google Maps atau QGIS. Selanjutnya ada simulasi geografis, menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memvisualisasikan fenomena geografi seperti perubahan iklim, gempa bumi, dan tsunami. Selanjutnya, analisis data spasial. Ajak siswa menganalisis data spasial yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data sensus, data satelit, atau data cuaca. Selanjutnya, mendorong pembelajaran kolaboratif. Proyek kelompok. Siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan proyek yang diberikan dengan geografi, seperti membuat peta tematik atau menganalisis permasalahan lingkungan. Selanjutnya ada diskusi online. Menggunakan platform pembelajaran online untuk memfasilitasi diskusi antara siswa dan guru. Terus selanjutnya ada kolaborasi dengan sekolah lain. Ajak siswa untuk berkolaborasi dengan siswa dari sekolah lain dalam proyek-proyek geografi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis. Ajak siswa untuk menganalisis informasi geografis secara kritis dan menarik kesimpulan yang valid. Selanjutnya, komunikasi. Dorong siswa untuk menyampaikan hasil kerja mereka dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kreativitas. Berikan kesempatan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah geografi. Adapun kolaborasi, fasilitasi kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Selanjutnya, untuk menumbuhkan mentalitas maritim. Untuk menumbuhkan mentalitas maritim dapat dilakukan dengan mempelajari wilayah pesisir dan laut. Gunakan teknologi geospasial untuk menganalisis karakter wilayah pesisir dan laut di Indonesia. Terus, simulasikan kegiatan maritim. Gunakan simulasi untuk memperlihatkan aktivitas-aktivitas maritim seperti pelayaran, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya,
Mengkaji potensi dan tantangan maritim. Ajak siswa untuk mengkaji potensi sumber daya laut Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Selanjutnya ada membangun kesadaran lingkungan. Tingkatkan kesadaran siswa yang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Adapun tantangan dan solusi seperti kurangnya infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi kurikulum. Selanjutnya, saya izin memaparkan peta batimetri yang sudah saya buat dengan berpedoman modul batimetri. Pada peta batimetri yang sudah dibuat, peta ini menggambarkan visual mengenai kedalaman laut di wilayah Maluku dan Papua. Informasi yang terkandung dalam peta ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti navigasi. Peta ini membantu kapal-kapal menentukan rute yang aman dengan menghindari daerah yang terlalu dangkal atau dalam. Selanjutnya ada eksplorasi sumber daya laut. Peta ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya laut seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral di dasar laut. Selanjutnya penelitian oseanografi. Para ilmuwan kelautan dapat menggunakan peta ini untuk mempelajari dinamika arus laut, gelombang, dan proses sedimentasi. Yang terakhir, perencanaan pembangunan pesisir. Peta ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pesisir sebagai pelabuhan, dermaga, dan tanggul laut. Selanjutnya ada elemen-elemen penting yang terdapat pada peta batimetri yang sudah saya buat, seperti garis kontur, garis-garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman yang sama. Garis kontur yang rapat menunjukkan perubahan kedalaman yang cepat, sedangkan garis kontur yang renggang menunjukkan perubahan kedalaman laut yang lambat. Selanjutnya ada skala, menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Adapun legenda menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam peta seperti garis kontur, batas administrasi, dan sumber data. Selanjutnya ada sumber data, menunjukkan sumber data yang digunakan untuk membuat peta. Dalam hal ini adalah General Bathymetry Chart of the Ocean atau GEPCO dan batas administrasi BPS tahun 2020. Karakteristik perairan Maluku dan Papua berdasarkan peta yaitu relief bawah laut yang kompleks. Perairan Maluku dan Papua memiliki relief bawah laut yang sangat kompleks dengan adanya gunung bawah laut, palung laut, dan dataran abisal. Selanjutnya ada kedalaman yang bervariasi. Kedalaman laut di wilayah ini bervariasi dari sangat dangkal hingga sangat dalam. Selanjutnya potensi sumber daya laut yang besar. Relief bawah laut yang kompleks dan kedalaman yang bervariasi mengindikasikan potensi sumber daya laut yang besar di wilayah ini. Kesimpulannya, peta batimetri ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi fisik dasar laut di wilayah Maluku dan Papua. Informasi yang terkandung dalam peta ini sangat berharga bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan laut, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan jawaban yang saya paparkan tadi semoga bisa menjawab untuk memenuhi hasil ulangan tengah semester untuk mata kuliah JS of the Maritime and Coastal Area.